Halo para kompetitor belajar, selamat datang di channel Arena Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kalkulus chapter 0 dengan latihan soal. Oke, pada soal nomor pertama, kita dapat melihat di sini terdapat sebuah pernyataan yaitu desimal berulang merupakan bilangan rasional. Kemudian kita diminta menunjukkan bahwa X yang dimana adalah 0,136, 136, 136, dan seterusnya merupakan bilangan rasional. Jadi kita bisa lihat di sini perulangannya ya. 136, kemudian 136 lagi, 136 lagi, dan seterusnya. Syarat lain dari bilangan rasional adalah kita bisa menuliskan bilangan rasional itu dalam bentuk m per n, seperti ini, di mana n tidak boleh sama dengan 0. Maka kita akan mencoba mengubah bentuk seperti ini, di mana bentuknya adalah x sama dengan sekian, menjadi bentuk m per n. Kalau kita bisa membuktikan ini, maka kita bisa mengatakan bahwa bilangan X merupakan bilangan rasional. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita kalikan X dengan 1000. Maka kita bisa dapatkan seperti ini. 1000X akan sama dengan 136, 136, 136, dan seterusnya. Kemudian, kita juga punya X yang merupakan 0,136, 136, dan seterusnya. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung akar 430 ditambah 72 ditambah akar pangkat 3 dari 7,5 dibagi dengan 2,75. Untuk menghitung persamaan ini, kita bisa menggunakan kalkulator. Namun sebelumnya, kita perlu melakukan estimasi seperti pada video sebelumnya. Tujuan dari estimasi ini sendiri adalah agar ketika hasil dari kalkulator kita menyimpang terlalu jauh dari estimasi, maka kita bisa yakin bahwa terjadi kesalahan gitu ya, pada saat kita melakukan perhitungan di kalkulator tersebut. Oke, kita coba melakukan estimasi. 4 akar 430, kita bisa lakukan estimasi dengan mendekati dia menjadi akar 400. Karena ini angka yang terdekat dan kita bisa langsung mendapatkan hasilnya gitu ya, yaitu 20. Kemudian 72 biarkan tetap 72. Kemudian yang berikutnya adalah akar pangkat 3 dari 7,5. Kita bisa dekati dengan akar pangkat 3 dari 8. Yang dimana kita bisa langsung tahu hasilnya adalah 2. Seperti itu. Kemudian yang di bawah 2,75 kita bisa dekati dengan nilai yaitu 3. Maka dari sini kita bisa melakukan estimasi total yaitu 20 ditambah 72 ditambah 2 dibagi dengan 3. Yang dimana ini adalah 22 ditambah dengan 72 dibagi 3. Atau 94 dibagi 3. Ini mendekati 30. Jadi kisaran dari jawaban kalkulator kita seharusnya berada di angka 30. Jika terlalu jauh dari angka 30 ini, maka kita bisa yakin bahwa perhitungan yang kita lakukan dari kalkulator adalah salah. Pada soal nomor 3, kita diminta untuk mencari perkiraan, di mana pada kesempatan kali ini kita berarti ingin mempraktekkan untuk mencari estimasi, gitu ya. Memperkirakan nilai dari volume cincin pada gambar 9 ini. Kita bisa lihat pada cincin ini memiliki lebar 3, ketebalan 0,9 dan jari-jari 6. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mencari luasan dari kotak yang berwarna merah ini. Di mana luasannya, gitu ya, luasan kotaknya adalah 0,9 yaitu tebal dikali dengan lebar yaitu 3. Yang dimana kita bisa mengestimasikan ini yaitu sebesar 3, seperti itu. Kemudian, jika kita mengingat sebuah kubus, maka untuk mendapatkan volumenya, kita perlu mengalihkan panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka kita, dalam hal ini, kita masih mendapatkan luas dari kotaknya saja, maka kita perlu untuk mengalihkan dengan keliling dari lingkaran, yang dalam hal ini mewakili panjangnya, seperti itu. Maka kita bisa cari keliling dari lingkaran, yaitu adalah 2 dikali pi
dikali R, yaitu 6. Di mana kita bisa estimasi 2 dikali 3 dikali 6, yaitu 36. Kemudian, untuk mendapatkan estimasi atau perkiraan nilai dari volume cincin, maka kita lakukan perkalian antara luas persegi dengan keliling lingkaran. Jadi volumenya adalah luas persegi dikali keliling lingkaran, yaitu kita bisa estimasikan dari sini, yaitu 3 dikali dengan 36, yaitu sama dengan 108. Jadi jika jawaban dari kalkulator kita sangat menyimpang dari 108, maka kita bisa katakan bahwa jawaban kita masih salah. Seperti itu. Di sisi lain, jika jawaban kita mendekati 108, maka kita bisa lebih yakin bahwa jawaban itu telah benar. Pada soal nomor 4, kita diminta untuk membuktikan pernyataan ini. N kuadrat adalah genap, maka N genap. Seperti ini. Pada kasus ini, kita coba melakukan kontrapositif terhadap pernyataan ini. Kontrapositif seperti ini. P maka Q, kalau kita kontrapositifkan, dia akan menjadi negasi P maka negasi Q. Seperti ini. Dan dari video sebelumnya, kita sudah membuktikan bahwa kedua pernyataan ini ekuivalen, gitu ya, atau sama-sama benar. Seperti itu. Maka jika kita mencoba untuk melakukan kontrapositif terhadap pernyataan ini, maka pernyataan ini akan menjadi N kuadrat adalah lawan dari genap, yaitu ganjil. Maka N ganjil. Seperti ini. Bilangan ganjil kita bisa tuliskan dalam persamaan seperti ini. N sama dengan 2K ditambah 1, di mana K adalah sembarang bilangan integer. Maka kita bisa coba lakukan yaitu N kuadrat sama dengan 2K ditambah 1, kemudian kita kuadratkan. Kita akan dapatkan yaitu 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Maka ini akan sama dengan 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Seperti ini. Bentuk ini kita bisa lihat identik dengan bentuk ini. Jadi semisal kita ganti yang ada di dalam kurung ini dengan K seperti ini, maka kita akan dapatkan bentuk yang sama seperti ini. Dari sini kita bisa buktikan bahwa N kuadrat adalah bilangan ganjil seperti itu. Karena pada persamaan yang ini adalah bilangan ganjil, gitu ya. Maka kita bisa katakan bahwa pernyataan ini adalah benar, gitu ya. Karena pernyataan ini benar, di mana pernyataan ini merupakan kontrapositif dari pernyataan yang awal, yaitu pernyataan yang ini, maka secara otomatis implikasinya adalah pernyataan ini juga benar, yang di mana N kuadrat adalah genap, maka N adalah genap. Seperti itu. Pada soal nomor 5 ini, kita diminta untuk membuktikan mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah. Untuk pernyataan yang A, kita diminta untuk membuktikan untuk semua X, gitu ya. Jadi, X ini bukan merupakan bilangan tertentu, jadi semua, gitu ya. Di mana X kuadrat harus lebih besar dari 0, seperti itu. Secara mudah, kita bisa masukkan angka-angka sembarang di sini. Jadi, misalkan kita masukkan angka 1 pada X-nya, maka kita bisa katakan pernyataan ini benar. Kita coba masukkan X-nya sama dengan 2, pernyataan ini benar. Tetapi pada saat kita mencoba memasukkan X-nya sama dengan 0, pernyataan ini salah, gitu ya. Karena 0 kuadrat itu adalah 0, bukan lebih besar dari 0, gitu ya. Maka pernyataan ini adalah salah, gitu ya. Kemudian untuk yang B, dikatakan bahwa untuk semua X, gitu ya, lagi-lagi untuk semua X kurang dari 0, maka X kuadrat lebih dari 0, gitu ya. Oke, maka kita coba dengan beberapa angka. Semisal X sama dengan minus 1, seperti itu. Maka kita bisa katakan X kuadratnya adalah 1. Kalau kita masukkan lagi X sama dengan minus 2, maka X kuadratnya adalah 4. Di mana 1 akan lebih besar dari 0. Begitupun dengan 4.
Jika kita teruskan juga sampai ke minus tak hingga, maka kita akan dapatkan nilai dari kuadratnya adalah lebih besar dari 0, seperti itu. Maka pernyataan ini adalah benar. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuktikan, yaitu untuk setiap X terdapat gitu ya, sebuah Y sedemikian hingga Y-nya lebih besar dari X. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Jadi ada dua hal di sini, yaitu yang pertama adalah untuk setiap, dan yang kedua adalah terdapat. Gitu ya. Nah, kita coba untuk setiap X, berarti kita coba masukkan X-nya, ini untuk yang C gitu ya. X-nya misalkan sama dengan 1, begitu ya. Terdapat sebuah Y sedemikian hingga Y lebih besar dari X. Maka kita bisa langsung berpikir bahwa ya memang betul gitu ya. Misalkan Y-nya adalah X plus 1, seperti itu. Maka kita bisa masukkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti ini. Kalau kita ambil bilangan lain lagi, semisal X adalah minus 3, seperti itu. Kita katakan Y sama dengan X ditambah 1, maka minus 3 ditambah 1 adalah minus 2. Maka Y lagi-lagi lebih besar dari X. Dan begitu pun seterusnya. Begitu ya. Kita bisa coba berbagai angka, dan hasilnya tetap benar. Gitu ya. Maka kita bisa katakan, pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik gitu ya? Terdapat sebuah Y sedemikian hingga untuk semua X, Y lebih besar dari X, begitu ya. Nah, pada kasus ini, gitu ya, terdapat sebuah Y sedemikian hingga untuk semua X, Y-nya tetap lebih besar dari X, begitu. Maka pada kasus yang D ini, kita memiliki Y yang merupakan bilangan terbesar, gitu ya. Bilangan terbesar dari bilangan real, gitu ya. Y adalah bilangan terbesar dari bilangan real. Bilangan real. Nah, kita diminta untuk menyelidiki apakah pernyataan ini benar, gitu ya. Jadi terdapat sebuah Y sedemikian hingga untuk semua X, Y-nya tetap lebih besar dari X itu sendiri, gitu ya. Jadi Y ini adalah bilangan terbesar, seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan proof by contradiction, gitu ya. Proof by contradiction. Nah, sekarang kita coba masukkan X sama dengan Y plus 1, seperti ini. Maka, kita bisa dapatkan X lebih besar dari Y. Dan ini benar, gitu ya. Dan benar, gitu ya. Maka kita gagal, gitu ya. Gagal melakukan proof by contradiction, gitu ya. Seandainya ini salah, gitu ya. Seandainya ini salah, maka kita bisa katakan bahwa pernyataan ini benar. Jadi ingat ya, kalau misalkan kita mau melakukan proof by contradiction, kita balik, gitu ya. Kita balik pernyataannya terlebih dahulu. Jadi kalau di sini Y lebih besar dari X, maka kita mau membuktikan X lebih besar dari Y, gitu ya. Itu namanya proof by contradiction. Kemudian jika X lebih besar dari Y ini ternyata adalah salah, maka yang Y lebih besar dari X itu yang benar, gitu ya. Namun ternyata, kita bisa dapati ternyata, kalau kita menggunakan persamaan ini, X sama dengan Y plus 1, kita bisa temukan bahwa X lebih besar dari Y. Dan ini benar, gitu ya. Misalkan kita masukkan angka X-nya adalah 1, gitu ya. Maka kita bisa katakan bahwa Y-nya adalah 1 dikurangi 1, yaitu 0. Begitu. Maka X adalah lebih besar dari Y. Dan itu benar, gitu ya. Sehingga proof by contradiction-nya gagal. Maka kita bisa katakan pernyataan yang terakhir ini adalah salah. Gitu ya. Jadi berhati-hatilah dengan membalik pernyataannya saja, dari yang sebelumnya pernyataannya benar, bisa menjadi pernyataan yang salah. Seperti itu. Jadi kita harus jeli terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di dunia matematika. Baik, sekian dulu untuk latihan soal pada video kali ini. Jika ada saran, kritik maupun komentar, bisa tuliskan dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Salam C12.